أي كنت أنك محسن وهاب أي كنت أنك محسن وهاب فكرعت بابك ونعم الباب فكرعت بابك وهو نعم الباب وتفيق ألتمس الوصول وإنما بالاجتهاد أقيمت الأسباب نادتني تدعوني لها فسمعت لكن ما هناك جواب ما سرني مني سوى حبي لمن Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du. Saya ayyuhal ikhwani rahimakumullah, para saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pagi ini kami ada di pusarah para sesepuh-sesepuh kita, yaitu diantaranya Mbah Arsyad, Mbah Sulaiman. Ini terletak di desa Coban, ya, Kelurahan Kebotoan, Kecamatan Keraton. Kami tadi sudah ziarah ke makam Mbah Tuan Betawi, dan di sini adalah ini salah satu santrinya, namanya Ki Arsyad. Beliau tidak tahu, tertutup nasabnya. Beliau berasal dari Pulau Bawean, dan beliau juga termasuk adalah pelarian daripada pasukan Pangeran Diponegoro. Karena juga salah satu ciri khas daripada pasukan Pangeran Diponegoro mempunyai tombak. Selain di depan rumah dan masjid ada sawu, itu semua ada sawu, juga mempunyai tombak. Kami diceritai daripada dzurriyyah beliau, guru saya Ki Miftah cerita, kenapa Ki Arsyad itu pindah dari desa Tumpang ke desa Coban. Dulu rumahnya di Tumpang, rumah beliau ini terbakar. Rumah beliau terbakar. Akhirnya setelah terbakar, beliau melihat-lihat di sini terlihat ada sinar. Ada sinar. Akhirnya beliau mendatangi ke sini, ternyata tombak yang ada di rumahnya tadi menancap di sini, tempatnya masjid ini. Menancap tombaknya itu. Akhirnya bilang sama Mbah Tuan Betawi, "Wahai Mbah Tuan Betawi, itu tombak saya lari ke sana, ke daerah Coban, menancap itu." Akhirnya kata Mbah Tuan Betawi, "Ya sudah, kamu pulang sana, dirikan masjid." Lalu beliau mendirikan masjid di sini dan mempunyai pondok di sebelah sana pondoknya. Nah, Kiai Irsyad ini, beliau itu besanan dengan Kiai Nawawi yang terkenal dengan Mbah Lembu. Mbah Lembu mana itu? Tambah Udan, Kebon Agung. Mbah Lembu itu Nawawi
Nawawi bin siapa itu? Saya apa lupa itu. Nawawi bin Asy'ari kalau sana. Asy'ari bin Muradani bin Sufyan bin Baslaga. Ya, kalau salah itu. Jadi Nawawi bin Asy'ari bin Muradani bin Sufyan bin Baslaga bin Sa'ad bin Sakarut bin Soleh Semendi. Nih. Ya, beliau besanan dengan apa? Mbah Lembu, Kebon Agung. Putri Mbah Lembu bernama Nyai Syarifah, itu makamnya. Nyai Syarifah. Nyai Syarifah dinikahkan dengan Mbah Sulaiman. Ini makamnya depan ini, Mbah Sulaiman. Nah. Jadi ikatan kekerabatan ulama Pasuruan itu kalau kita mau menggali semuanya itu tersambung. Jadi sampai para kiai itu hampir seluruh kiai di Pasuruan ini adalah hubungan famili dengan Mbah Soleh Semendi. Ya. Kalau Kiai Hamid kan daripada istri beliau, dari istri Kiai Hamid. Berarti semua pondok ini hampir mengerucut ada hubungan dengan Mbah Soleh Semendi. Ya. Di Winongan itu. Nah, termasuk Mbah Syarifah ini salah satu dzurriahnya dinikahkan dengan Mbah Sulaiman. Ya. Mbah Arsad ini punya beberapa anak, termasuk itu Kiai Husin, ada Kiai Abdul Wahab, banyak itu, ya. Dan hasil dari pernikahan Kiai Sulaiman dengan Nyai Syarifah ini mempunyai beberapa putra, termasuk Kiai Muhammad itu yang pas di belakang apa? Di belakang pengimaman itu, juga Kiai Asmuni, nah, yang sana makamnya, Kiai Asmuni itu. Lah Kiai Asmuni ini sebenarnya beliau ini putra Mbah Sulaiman yang paling tua. Tapi beliau karena mungkin ditinggal wafat oleh orang tuanya, akhirnya beliau itu apa? Berkedudukan sebagai seorang orang tua. Maka adik-adiknya itu semua dinikahkan, dibuatkan rumah, ya, dipondokkan sampai beliau tidak mau menikah sampai tua. Ketika sudah menjelang tua, Kiai Asmun itu mondok ke Kiai Madrawi. Kiai Madrawi itu pondoknya dulu di belakangnya makamnya Habib Alwi. Itu ada pondok besar Kiai Madrawi. Kiai Madrawi itu santrinya Mbah Mudarin, Mbah Mudarin Winongan, bersama Syekhona Holil, bersama Mbah Tamim yang apa ya? Di mana itu? Di Selabon Agung, ada di Sukun Sari. Jadi di belakangnya Habib Alwi itu dulu ada kiai namanya Mbah Madrawi. Beliau dari Cirebon, dari namanya Desa Bakom. Ya. Desa Bakom. Jadi Madrawi ini mendirikan pondok di situ. Santrinya Mbah Mudarin, Abu Darin Winongan. Ya. Dan beliau mempunyai beberapa putra dan putri. Salah satu putrinya dikawin oleh Kiai Ihyaul Qulub dari Serang, Banten kalau tidak salah. Ya. Nanti banyak di Pasuruan dari Banten. Beliau tapi ketika wafat istrinya menikah lagi di Jember, wafat di Jember. Ya. Loh, di antara dari pernikahan Kiai Ihyaul Qulub dengan putrinya Mbah Madrawi, ya, Mbah Madrawi ini katanya makamnya ada di Manjilan. Saya tidak tahu letaknya di mana. Kapan-kapan saya akan korek itu ya. Kami datangi. Di antara putrinya itu Mbah Salama, Nyai Salama. Nyai Salama. Kalau tidak salah yang Salama itu di sebelah sini. Atau yang sana itu ya, Mbah Salama di sini. Ya, Nyai Salama. Itu akhirnya Kiai Asmun itu sudah tua, diambil menantu. Ya, dinikahkan dengan cucunya Mbah Kiai Madrawi. Sebenarnya beliau tidak mau kawin katanya, karena yang menyuruh nikah itu gurunya, mau tidak mau dia menikah. Nah, dan beliau dengan Nyai Salama dikaruniai beberapa putra ya, dan putri cukup banyak. Ya, di antaranya Ki Abdul Mubin. Ini gurunya, guru bapak saya dan gurunya kakak saya nih, Ki Abdul Mubin. Ya. Dan Ki Miftah guru saya, ada Ki Sanusi, ya, yang sangat humul ini. Tidak mau kalau ditanya tentang siapa datuknya, sudah tidak mau. Tidak mau, malu katanya. Ya, aneh orangnya. Ya, di antaranya putranya Ki Abdul Mubin. Ki Abdul Mubin ini Masya Allah juga. Beliau sampai wafat belum menikah. Saya diceritai guru saya, adik beliau, ya, kakang itu gak gelem nikah, tidak mau nikah. Wedi
kumpul dengan ibunya, Nyai Salama. Khawatir menyakiti hati ibunya, istrinya. Saking beliau itu birrul walidainnya luar biasa. Beliau itu banyak tamu dan sering banyak ya yang ngasih uang. Itu dikasihkan Nyai Salama. Beliau itu umur 50 lebih, umur berapa, tidak pernah megang uang. Setiap uang dikasihkan ibunya. Ya. Ki Abdul Mubin. Dan semua adik-adiknya dipondokkan semua. Beliau yang biaya. Ya. Dinikahkan. Sampai beliau terakhir niat haji dan niat mau menikah. Akhirnya Allah mengendaki lain. Beliau diambil oleh Allah Subhanahu dengan sakit yang sangat parah. Ya. Sakitnya itu kayak beri-beri. Tapi beliau punya keistimewaan, kalau sakit itu tidak mau diobati. Beliau menikmati sakitnya karena sakit itu mengurangi dosanya. Ini pendapat beliau. Ya, bukan kita tidak boleh berobat. Tapi beliau meskipun sakit parah dan tidak mau berobat, beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambatan. Ya, saya masih menangis sama beliau ini. Jadi beliau Abdul Mubin bin Asmuni bin Sulaiman bin Irsyad ini. Ya, kalau dari ibunya Abdul Mubin bin Salamah, ya, dari ibunya bin Salamah bin siapa? Bin Ihya'ul Qulub ini menantu daripada Ki Madro. Ya, terus kalau dari jalur Balembu Ki Abdul Mubin ini dari Nyai Syarifah mempunyai putra di antaranya Ki Asmuni melahirkan Ki Abdul Mubin. Ya. Jadi kalau kita mengerucut dengan daunnya Mbah Maksum Lasem, ya, Mbah Maksum Lasem, ya, min auliyaillah, saya diceritai langsung oleh Ki Hamzah Ahmad waktu memberi ceramah di rumahnya Bapak Abdurrahim daerah Tumpang situ. Saya waktu itu diundang, ikut undangan. Ki Hamzah menceritakan tentang kiai-kiai di tanah Jawa ini. Semua itu masih ada tetesan daripada Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengutarakan menurut pendapat guruku Mbah Maksum Lasem, kabeh pendiri pondok sing ono tanah Jawa iku minas sadatil alawiyin. Jadi memang ada pendapat meskipun dari turunan perempuan itu tetap nyambung. Ya, termasuk ulama Jawa seperti Mbah Maimun Zubair, semua ulama-ulama itu banyak yang berpendapat begitu. Kalaupun yang mengkhilafiah itu, tapi tetap secara batin, ya, beliau itu tetap menyambungkan, beliau itu duriannya Rasul yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat nanti. Ya, untuk menceritakan Ki Arsyad saya tidak bisa karena hanya sedikit itu yang bisa kami ceritakan. Beliau itu santrinya Mbah Tuan Betawi, maka beliau ketika pindah di sini itu menurut isyarahnya beliau, mendapat isyarah dari gurunya, mendapat perintah. Karena ketika rumahnya di sana itu terbakar, tombaknya itu menancap di sini dan mengeluarkan sinar yang luar biasa. Akhirnya beliau datang ke sini karena melihat sinar, ternyata tombaknya menancap di sini. Akhirnya Mbah Tuan Betawi menyuruh Ki Arsyad ini untuk bangun masjid di sini. Akhirnya berkah sampai sekarang. Itu pondoknya ada, di depan lagi ada pondok apa? Perempuan. Inilah berkah daripada isyarah seorang guru. Ya, jadi bukan main-main. Bagaimana orang dulu itu kepada gurunya takzimnya luar biasa, jika diperintah oleh gurunya tanpa memikir apapun. Ya, kita bayangkan mungkin ya 150 tahun yang lalu lebih di sini ini masih berupa apa ini ya? Itu semuanya sawah. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah ini semua makam keluarga beliau, duriah beliau, keponakan, misanan atau apa ini semua ada di sini. Karena kalau bukan keluarga beliau tidak dimakamkan di sini, tapi dimakamkan di jalan sana, Kebotoan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sebagai santri ingin terus ya menceritakan, ya artinya mendokumentasikan, ya, karena kami menulis mungkin kesulitan daripada cerita-cerita leluhur kami agar kita tidak kepaten obor.
Ya, mungkin nanti kapan-kapan kita akan ziarah ke makam besan beliau yaitu Balembu yang ada di Kebon Agung ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah ya, itu mohon dimaafkan karena dari keterbatasan kami mengenai informasi, dan semua makam-makam beliau sangat humul kayak begini ya. Saya tanya sama Ki Miftah, Mbok Yo dikasih apa sedikit? Iya pernah, pingin saya tak kasih bangunan sedikit apa? Nyoba saya nyuruh orang istikharah. Ternyata yang istikharah itu bermimpi dengan Ki Abdul Mubin ini. Ya, cuma melihat saja diam. Akhirnya guru saya Ki Miftah bilang, kalau andaikan kakak saya itu memperlihatkan senyum saja, itu tak bangun, karena tidak mau senyum. Akhirnya saya usul, ya sudah dikasih batu bata aja Kiai, biar tidak hilang. Ya, ini humul semua ini, para wali-walinya Allah ini humul semua. Ya, jadi kita ya ada yang tidak humul, yang terkenal itu semua dzurriyyah Rasulullah yang begitu. Ya macam-macam. Ya seperti wali kayak Qais Al-Qarani, tidak ada orang yang kenal, makamnya juga kan ada yang kenal. Ada yang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini, sama-sama kutub ya, bahkan derajatnya sangat tinggi ya. Kita itu tidak bisa kita lihat dari itu ya. Oh ini sepi berarti ini makomnya. Oh enggak, makom itu urusan dari Allah. Masalah dipublikasikan ramai, tapi yang jelas nanti kalau orang yang humul itu nanti ya, wali-wali yang humul bagiannya di akhirat lebih besar. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Masalah hakikatnya wallahu alam kami tidak tahu. Inilah yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Fire